Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini. Rekan trader, hari Jumat penuh barokah, Jumat penuh semangat. Seperti biasa saya datang lagi, hadir lagi kehadiran rekan trader semuanya. Memberikan analisa, memberikan masukan, memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi pada pasar saat ini. Pasar perdagangan sangat luar biasa, pergerakan-pergerakan yang tidak terduga terjadi. Kita mulai dengan apa yang kemarin statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. 2 hari berturut-turut Jeremy Powell memberikan sebuah statement yang sangat luar biasa. Ya, inilah yang membuat bagaimana pergerakan pasar berubah. Ya, dolar pada awalnya turun. Di hari kedua setelah statement yang dilakukan, dia agak sedikit mengalami sebuah pergerakan yang signifikan. Dan ini adalah imbas dari apa yang terjadi pada pasar. Rekan trader lihat, dolar Amerika sekarang dia sudah naik sampai level yang paling tertinggi, sudah menuju ke 102. Ya, walaupun sebenarnya ini masih rendah juga rekan trader ya. Tapi setidaknya dalam minggu ini dia telah melewati level tertinggi ya. Memang dia belum sampai seperti pada minggu kemarin di mana dia menyentuh level 102.969. Tapi minggu ini dia telah menyentuh 102.472, artinya dia telah melewati nilai tertinggi dalam minggu ini. Nah, imbas yang sangat luar biasa juga terjadi pada gold rekan trader. Gold mengalami pelemahan yang dahsyat. Oleh karena itu tema yang saya bawakan pada hari ini ya rekan trader ya, tema yang saya bawakan pada hari ini ada hubungannya dengan gold. Tema yang coba saya angkat adalah minggu kelabu bagi pergerakan emas. Minggu kelabu bagi pergerakan emas. Bayangkan emas punya pergerakan yang sangat dahsyat rekan trader. Rekan trader bisa lihat gold dia turun seturun-turunnya rekan trader. Rekan trader bisa lihat ya, di awal minggu dia turun ya dari level yang paling tertinggi rekan trader. Ini sekitaran sini kalau nggak salah. Ini tanggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, hari Senin sini ya. Nah, 1957 masih di atas 1950 dan hari ini dia sempat menyentuh 1905. Pada prinsipnya pada minggu hari ini mungkin pergerakan dia ya taruhlah sekitar 1920-an lah yang paling tertinggi. Artinya dia mengalami pelemahan sebesar 2,5% rekan trader. Dan pelemahan yang terjadi ini sama seperti yang telah saya prediksikan pada analisa mingguan saya. Rekan trader bisa lihat di analisa mingguan saya yang saya upload pada hari Minggu. Bagaimana saya memprediksikan bahwa emas ini dia akan turun sampai di level 1913. Ya. Makanya kalau rekan trader sebenarnya kalau sini saya kasih sedikit masukan buat rekan trader ya. Saya kasih sedikit masukan buat rekan trader semuanya. Rekan trader kalau sebenarnya mau profit ya trading aja mingguan ya. Trader lihat aja apa yang telah saya analisakan selama 1 minggu. Saya bukan mau bilang apa, tapi analisa saya itu 995% tuh dapat semuanya. Dapat masuk dalam range semuanya. Rekan trader bisa lihat bagaimana saya menganalisa gold ya. Saya menganalisa gold. Saya bisa menganalisa juga indeks dolar Amerika. Saya menganalisa juga saya menganalisa apa yang terjadi pada Euro USD. Rekan trader lihat pound sterling ya. Tapi yang fenomenal selalu saya sangat konsen adalah di gold. Bagaimana saya menganalisa dan saya bilang bahwa gold ini akan turun sampai ke 1913. Dan apa yang terjadi? Gold itu turun sampai 1913 rekan trader. Ya, ini harap menjadi masukan buat rekan trader semuanya apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat pergerakan ini masih bisa saja terjadi. Walaupun tendensi hari ini saya pikir 1913 udah lewat lah ya. Tendensi hari ini 1913 sudah lewat. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya memang seperti yang telah diprediksikan ya. Kita bisa lihat bahwa yang terjadi pada gold penurunan ini udah pada dasarnya
memang sesuai dengan apa yang diprediksikan, karena dari awal kan saya bilang bahwa pidato Gubernur Sentral Bank itu adalah puncak, titik kuncinya di situ, dan sinyal dari The Fed, dalam hal ini Gubernur Sentral Bank, yang lebih ke hawkish menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi moneter yang lebih ketat. Ya. Akibat hawkish, intinya gini, FOMC kan gini. Ini saya mau kasih sedikit masukan buat rekan trader. Waktu FOMC dikeluarkan minggu lalu, kan si Jerome Powell bilang bahwa kemungkinan suku bunga diperketat. Ya, itu artinya kan kenaikan tidak, penurunan oke, ya. Artinya kan dia masih berada di sekitar situ. Ya. Itu artinya kan menandakan bahwa harga pergerakan dolar Amerika ini kemungkinan besar memang dia akan sedikit mengalami pelemahan, ya. Oke. Tapi setelah apa yang disampaikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini memang dia lebih hawkish, diperketat, tapi kemungkinan untuk menuju akhir tahun ada 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP. Artinya dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini, ya ini tujuannya supaya meredam tingkat inflasi, ya. Karena biar bagaimanapun inflasi itu masih tetap ada di Amerika, jadi harus ditekan, ya. Harus dinaikkan maksimal, bukan minimal tapi maksimal, ada 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga. Kita tidak tahu kapan, tapi masih ada 2 kali lagi di pertemuan FOMC yang akan dilakukan. Nah, akibat dari pidato yang dikeluarkan kemarin di Capitol Hill, Kongres Amerika, ya, akhirnya memang tendensi hawkish masih ada. Oleh karena itu, selain pidato si Gubernur Sentral Bank Jerome Powell, masih ada juga kan pidato-pidato, statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank lainnya, ya, per daerah, ya. Nah, mereka lebih menekankan ke hawkish. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini meninggi akibat kenaikan tingkat suku dolar ini, kenaikan dolar Amerika ini dia memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap emas. Oleh karena itu, dalam analisa yang saya mau lakukan buat rekan trader, saya bisa bilang bahwa emas pada prinsipnya untuk minggu ini dia udah oke. Tapi untuk minggu depan tidak tertutup kemungkinan dia bisa lebih mengalami pelemahan lagi, dan dia akan keluar dari 1900-an. 1890-an bla 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 bla, tapi ada kemungkinan dia akan mencoba keluar dari 1900-an. Oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader memantau terus minggu yang kelabu buat gold pada minggu ini, sehingga minggu boleh kelabu, tapi kita sudah bisa mempersiapkan itu. Kita sudah bisa menganalisa itu. Silakan mau minggunya kelabu, minggunya cerah, tidak masalah. Yang penting kita sudah bisa memprediksikan. Apabila memang minggunya cerah, kita memprediksikan buy. Minggunya kelabu, kita memprediksinya sell. Dari situ kan kita akan dapat keuntungan. Apapun minggunya, mau kelabu, mau cerah, yang penting kita sudah tahu arah pergerakannya. Disitulah kunci sukses kita dalam trading. Oke rekan trader, kita tinggalkan analisa harian ini, tema kita coba masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal saya selalu mulainya itu dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat rekan trader, untuk indeks dolar Amerika hari ini dia melambung tinggi. Ini saya barusan aja terlambat buat 1 jam yang lalu dia udah naik terbang tinggi rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini tendensinya dia benar-benar membalas kekalahan yang telah terjadi. Dia naik sangat luar biasa dan dia telah menyentuh level, melampaui level yang saya buat. Padahal saya buat barusan ya 1 jam yang lalu. Dia udah naik berturut-turut. Waduh, naiknya luar biasa, udah 102.547. Seberapa besarkah penguatan yang terjadi? Oh, dia udah naik terus nih. Apakah dia bisa naik sampai level di sini? Wah, walaupun ini terlalu jauh sebenarnya, tapi ya dia akan mencoba naik. Sahabat, saya pancing dulu ke atas. Oke, saya pikir dia akan mencoba naik itu sampai di level, ya udahlah, level paling tertinggi udah
102.587 menurut saya udah level tertinggi. Setelah ini dia siap balik arah. Palingan kalau lebih mau tinggi lagi di sekitar sini sih, tapi saya tidak terlalu yakin sampai di sekitaran 102.611 ya. Mungkin 102.611 level tertinggi, setelah itu balik arah. Oleh karena itu, sudah kita tutup. Dia akan naik sampai di atas 102.611 dan dia akan turun kalaupun terjadi pelemahan. Menurut saya dia akan turun sampai level terendah di 102.184 ya. Ini udah nggak lari kemana-mana lagi nih. Ini menurut saya nih. Ya, dia akan naik sekitaran sini antara 102.184 sampai 102.611. Indeks dolar Amerika berontak dan serontak-rontaknya. Oke, sekarang kita tinggalkan indeks dolar, kita coba masuk di euro Uncle Sam dolar. Seberapa besarkah pergerakan euro Uncle Sam dolar? Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa dia terperosok sok ya. Wah, terperosok sok benar-benar luar biasa. Terperosok dia jatuh sejatuh-jatuhnya, habis dia. Dan seberapa jatuhnya dia, kalau saya lihat dia akan mencoba jatuh lagi, ya paling maksimal itu sampai di sekitaran 1.08718. Itu adalah pergerakannya. Dan dia bisa naik sampai arah mana? Saya pikir kalau dia akan naik, dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.09094. Ini adalah arah pergerakan dari euro Uncle Sam dolar. Wah, jadi saya pikir sampai disitulah dia terperosoknya. Kalau dia mau terperosok lebih jauh lagi ya di sekitaran sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia sampai di daerah sini ya. Saya tidak terlalu yakin. Oke, bisa saja, tapi itu yang paling maksimal. Oke, selanjutnya kita masuk di pound sterling Uncle Sam dolar. Rekan trader semuanya, pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar saat ini memang luar biasa dengan tendensi bearish yang sangat kuat. Kita lihat dia sekarang lagi berjuang untuk mencoba mengalami kenaikan. Tapi dengan tendensi bearish yang terjadi, saya pikir bearishnya itu akan terjadi di level paling maksimal di seputaran sini. 1.26847. Itu adalah yang paling maksimal. Dan kalau terjadi kenaikan yang paling sempurna menurut saya itu dia akan coba naik sampai di level paling tertinggi di 1.27456. Disinilah pergerakannya, rekan trader. Nah, ini dia. 1.26847 sampai 1.27456 itu adalah pergerakan dari pound sterling. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Pergerakan gold hari ini rekan trader semuanya kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold memiliki tendensi agak sedikit mengalami bullish. Setelah 1 minggu kelabu dia jatuh terpelanting ya. Habis TKO, sekarang dia mencoba untuk mencari jati diri, mengalami penguatan. Seberapa besarkah penguatan yang terjadi pada gold rekan trader? Kita bisa lihat bahwa gold ini dia masih memang punya peluang naik sampai level paling tertinggi di 1.23 1923 .53. Tapi kita lihat tendensi pelemahan masih tetap ada. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalaupun dia mengalami pelemahan, saya berasumsi dia akan turun sampai nilai terendah 1910 dan dia akan naik sampai ke 1923. Hari ini gold menurut saya tidak terlalu banyak naik lah. Walaupun memang ada potensi naiknya juga karena hari ini akan ada berita juga pada pukul 21.00 atau 19.30 kalau nggak salah. Kita tinggalkan gold, kita masuk di USD Yen Jepang. Seberapa besarkah pergerakan USD Yen Jepang? Untuk pergerakan USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa USD Yen Jepang sekarang dia mengalami tendensi yang sangat luar biasa. Pelemahan terjadi. Ya, seberapa besarkah pelemahan akan terjadi rekan trader? Saya pikir pelemahan ini nih masih kuat juga ini nih. Dia akan turun menurut analisa saya. Dia akan turun sampai level paling terendah. Tapi saya tidak mau bilang dia sampai di level situ tuh. Sabar, saya prediksi dulu. Kalau menurut saya paling rendah itu dia sampai di sekitaran sini rekan trader. Itu yang paling rendah. 142.667. Itu yang paling rendah rekan trader. Dan yang paling tertinggi ya dia balik lagi di 143.428. Jadi arah pergerakannya pada prinsipnya dia bergerak di sekitaran sini. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Ya, kalau mau sampai di 142.406, waduh.
Itu jauh kali itu. Bisa saja sebenarnya. Sebenarnya bisa. 102.406. Tapi dia harus melewati dulu 142.667. Kalau dia bisa melewati itu, dia akan turun sampai di 142.406. Oke rekan trader semuanya, saya mau sekali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati, nanti hari ini akan ada news yang sangat luar biasa juga. Ya, kalender ekonominya tadi barusan aja indeks pembelian manufaktur dari euro. Nanti 58 menit lagi ada indeks pembelian manufaktur dari pound sterling, dan ditutup 2045 indeks pembelian PMI jasa dari USD yang akan dikeluarkan pada malam hari nanti. Oke rekan trader, demikianlah. Sabar, saya balik dulu. Nah ini dia rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah sedikit wawasan buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.